Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lani Amelia dari Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang dengan isu pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak-hak warga negara non-muslim sebagai pemimpin dalam perspektif masyarakat muslim. Pemimpin merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah negara. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki hak politik seperti hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, setiap negara menjamin hak politik tiap warga negaranya tanpa membedakan agama. Akan tetapi, mengenai hak dipilih non-muslim sebagai pemimpin menjadi kontroversi di dalam hukum Islam karena perbedaan pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer. Memilih pemimpin dari kalangan non-muslim, hal ini sangat memancing perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Perdebatan ini berlangsung dari dulu sampai sekarang. Hal ini muncul karena ditemukannya dalil-dalil yang membolehkan dan melarang umat muslim memilih pemimpin non-muslim. Secara hierarkis, pemimpin negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kementerian, kegubernuran, kehakiman, kemiliteran, keuangan, ditambah jabatan-jabatan lain yang berada di setiap daerahnya, yaitu kehakiman daerah, keamanan di setiap daerah, dan keuangan daerah. Yang kedua yaitu pemimpin itu melibatkan orang lain, baik bawahan atau pengikutnya. Yang ketiga, pemimpin melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok yang dipimpin secara seimbang. Yang terakhir yaitu adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya. Untuk menjadi seorang pemimpin ada syarat-syaratnya. Menurut Ibnu Khaldun berpendapat bahwa syarat-syarat dalam kepemimpinan yaitu hanya berdasarkan 5 kriteria saja. Yang pertama yaitu berpengetahuan luas, yang kedua yaitu adil, yang ketiga mampu mengemban tugas sebagai kepala negara, yang keempat sehat badan serta utuh semua panca inderanya, yang terakhir yaitu keturunan Quraisy. Kriteria tersebut merupakan kriteria umum yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun dalam tulisannya. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan histori dalam pemerintahan Ibnu Khaldun itu sendiri, ternyata kriteria tersebut tidak hanya meliputi kelima kriteria itu saja, melainkan juga termasuk dalam beberapa kriteria lainnya. Nah, bagaimana pandangan ulama terhadap hak dipilih non-muslim? Dalam sejarah, boleh tidaknya non-muslim diangkat menjadi pemimpin kaum muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan ulama dan pemikir politik Islam dari masa ke masa. Di satu sisi, sebagai ulama menganggap bahwa non-muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin non-muslim atas dasar surat Al-Imran, Al-Maidah, dan Al-Imran. Karena ayat inilah yang dipakai sebagai argumen bahwa orang-orang muslim dilarang mengambil orang-orang non-muslim untuk menjadi wakil kepercayaan dan menjadi pemimpin orang-orang muslim. Ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau tidak, melainkan yang terpenting adalah apakah seseorang pemimpin mampu memimpin masyarakat memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang merupakan perintah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berdasarkan sudut pandang tokoh-tokoh Islam kontemporer bahwa hak muslim dan muslim mereka dipandang sebagai warga negara yang disatukan oleh tanah air dan memiliki hak politik penuh. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih untuk menjadi pemimpin negara dan wakil rakyat. Di dalam sistem politik modernisasi cenderung memisahkan antara masalah urusan keagamaan dengan kenegaraan. Menurut pendapat ini, bahwa pengaturan mengenai sistem politik Muhammad diutus Allah hanyalah sebagai seorang nabi, seperti nabi-nabi sebelumnya. Masalah kenegaraan adalah masalah duniawi, terserah masyarakat yang menghendaki sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Nah, mengenai hak dipilihnya pemimpin non-muslim, bahwa pemimpin boleh dari kalangan non-muslim, karena ada beberapa yang menjadi argumen membolehkan umat non-muslim menjadi pemimpin
atau perwalian politik untuk duduk di anggota dewan. Di antaranya persoalan yang dibahas di dalam parlemen atau anggota dewan bukan hanya permasalahan agama semata, tetapi membahas permasalahan yang bersifat umum. Jadi, orang-orang non-muslim pun boleh untuk duduk di Dewan Perwakilan, karena untuk membahas peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum diperlukan orang yang mumpuni. Kalau orang non-muslim mampu dan cakap dalam masalah tersebut. Di dalam prinsip ajaran Islam terdapat prinsip umat yang satu dan prinsip persamaan, bahwa umat non-muslim dan muslim sama dalam hak dan kewajibannya dan diakui sebagai warga yang satu. Hal ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah yang tertuang di dalam Piagam Madinah, bahwa orang-orang muslim dan Yahudi dan Bani Auf sama hak dan kewajibannya. Perkara pemerintah atau kenegaraan adalah perkara duniawi. Selagi masih dipakai prinsip musyawarah umat non-muslim, berhak untuk menjadi perwalian politik untuk mewakili kaumnya dan menyampaikan aspirasi mereka di parlemen. Cukup sekian dari saya terhadap pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak-hak warga negara non-muslim sebagai pemimpin dalam perspektif masyarakat muslim. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.